Saat berduka karena orang yang disayangi meninggal dunia, tidak sedikit keluarga yang menangis meratapinya. Padahal tangisan itu justru akan menyiksa di mayit tersebut. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan hal itu, berikut di antaranya. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, mayit disiksa karena tangisan orang yang hidup untuknya. Hadis riwayat Bukhari 1292 dan Muslim 930. Kemudian, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah melewati wanita Yahudi yang meninggal dan ditangisi keluarganya. Kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka menangisi wanita itu, sementara si wanita itu disiksa di kuburnya. Hadis riwayat Bukhari ayat 1289. Ada hadis lain yang menggunakan lafaz berbeda. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang diratapi maka dia disiksa karena ratapan yang ditujukan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari 1291 dan Muslim 927. Kemudian, disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabatnya pernah menjenguk Sa'd bin Ubadah yang ketika itu sedang dirundung kesedihan seluruh keluarganya. Melihat suasana sedih, Nabi shallallahu alaihi wasallam bertanya, apa dia sudah meninggal? Belum, ya Rasulullah, jawab keluarganya. Kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam menangis. Para sahabat pun ikut menangis. Kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah kalian mendengar, bahwa Allah tidak menyiksa disebabkan tetesan air mata atau kesedihan hati? Namun Allah menyiksa atau merahmati disebabkan ini, beliau beri syarat ke lisannya. Sesungguhnya mayit disiksa disebabkan tangisan keluarganya kepadanya. Hadis riwayat Bukhari 1304 dan Muslim 924. Dari dua hadis di atas, kita bisa memahami bahwa tangisan yang menyebabkan mayit disiksa adalah tangisan ratapan. Tangisan sebagai ungkapan tidak terima dan tidak ridha terhadap takdir dan keputusan Allah. Bukan tangisan karena kesedihan semata. Karena menahan tangisan kesedihan, di luar kemampuan manusia. Sampai pun Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bisa menahan bentuk tangisan itu. Makna semacam ini, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada orang yang mati, kemudian keluarga yang menangisinya itu meratapinya dengan mengatakan, duhai sandaran hidupku, duhai pahlawanku, atau semacamnya, maka Allah menyuruh malaikat untuk mendorong-dorong dadanya sambil ditanya, apa benar kamu dulu seperti itu? Hadis riwayat Tirmidzi 1003 dan dihasankan Al-Albani. Kalimat semacam ini, wahai pujaanku kenapa kau tinggalkan aku, pahlawanku, sandaran hidupku, dan seterusnya. Merupakan ungkapan yang menunjukkan bahwa keluarganya tidak menerima takdir Allah dengan kematiannya. Sehingga hukuman yang diberikan Allah adalah dia dipukuli malaikat, sambil dihina dengan pertanyaan, apa benar kamu seperti yang diucapkan orang itu? Mengapa mayit ikut disiksa? Permasalahan berikutnya, mengapa mayit turut disiksa karena tangisan mereka yang hidup? Padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tangisan itu adalah kesalahan keluarganya yang ditinggal mati. Kita simak keterangan An-Nawawi. Ulama berbeda pendapat tentang maksud hadis bahwa mayit disiksa karena ratapan keluarganya. Mayoritas ulama memahami bahwa hukuman itu berlaku untuk mayit yang berwasiat agar dia ditangisi dan diratapi setelah dia meninggal. Kemudian wasiatnya dilaksanakan. Maka dia disiksa dengan tangisan dan ratapan keluarganya karena kematiannya. Karena dia menjadi penyebab adanya tangisan itu. Mereka juga mengatakan, mayit yang ditangisi keluarganya dan diratapi tanpa ada wasiat sebelumnya, maka dia tidak disiksa, berdasarkan firman Allah, yang artinya, seseorang tidak menanggung dosa yang dilakukan orang lain. Mereka mengatakan, bahwa bagian dari kebiasaan orang Arab, mereka berwasiat agar diratapi. Syarh Sahih Muslim.